Pemirsa, PT Metrodata Electronics Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Rekan saya, Jelita Telambanoa, akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Jelita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, PT Metrodata Electronics Tbk telah menjadi salah satu emiten yang sahamnya banyak menarik minat pelaku pasar. Kita simak datanya pemirsa. Yang ini dia PT Metrodata Electronics Tbk, kodenya adalah MTDL, pencatatannya pada 9 April 1990, masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya adalah Computer and Services, kemudian sektornya adalah Trade, Services and Investment, kemudian subsektornya adalah Computer and Services. Kita lihat selanjutnya siapa saja yang memegang saham dari MDTL ini. Kita lihat yang pertama adalah Soekarto Bujung, memiliki 7,23% saham, yaitu 177,73 juta lembar saham. Kemudian ini saham terbanyak dimiliki oleh PT Ciputra Corpora, yaitu sebanyak 879,83 juta lembar saham atau 35,83%. Kemudian ada Hiskak Seka Kusuma yang memiliki 399,99 juta lembar saham. Kemudian ada DB Singapura, DCS SA, Pangolin Investment, di mana dia memiliki 148,57 juta lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 849,25 juta lembar saham atau sebanyak 34,58% saham. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan harga saham dari Metrodata ini sejak awal 2020. Yaitu dari Januari kita lihat berada di angka 1.800 per lembar saham, kemudian turun. Ini diduga akibat pandemi juga, ini dari Februari 1.405, kemudian pada Maret di harga 915, kemudian naik lagi pada bulan April 1.235, dan Mei kembali naik 1.360, Juni kembali naik 1.450, dan pada awal Juli ini berada di harga 1.405 per lembar sahamnya. Itu dia data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Terima kasih Julita untuk informasinya. Ya, dan kita kembali ke narasumber saya. Di sini ada Presiden Direktur Metrodata Electronics, Pak Susanto Jaya. Pak Susanto, kalau tadi Anda juga sama-sama melihat pergerakan saham begitu dari MTDL, ini tidak bisa dipungkiri ya, Maret serempak semuanya mengalami penurunan. Dari 1.800, MTDL bisa mencapai tadi Rp915 per lembar saham, namun ada tren bullish juga nih sampai hari ini di 1.405. Ternyata teknologi informatika ataupun bidang yang berkaitan harus justru mendukung berjalannya kehidupan kita selama work at home, work from home begitu. Ini juga terdampak begitu Pak. Apa komentar Anda melihat pergerakan saham dari MTDL? Ya, jadi sebenarnya situasi pergerakan saham tidak persis sama dengan situasi bisnis gitu. Kalau saya melihat kayak seperti bulan Maret hampir seluruh saham turun itu efek psikologis atau efek shock terapi itu sangat tinggi karena orang melihat ada suatu namanya ketidakpastian yang sangat tinggi sekali. Ya. Tetapi kalau secara bisnis ya kita lihat Metrodata mungkin perlu diketahui dulu tahun 2019 full year kita revenue 15 triliun. Jadi yaitu kita book 1 miliar US dollar Amerika Serikat. Mungkin itu suatu sejarah yang tertinggi yang Metrodata pernah capai gitu ya. Di kuartal 1 di mana kalau Anda melihat bahwa saham kita turun 915 tapi secara revenue kita bertumbuh 5%, malah laba bertumbuh 10%. Mungkin itu istilahnya saya melihat saham itu ada unsur melihat ke depan ini kayaknya ada suatu ketidakpastian ya. Tetapi secara penjualan sebenarnya Metrodata itu di bulan April kita melihat memang terjadi penurunan sekitar 3,5% revenue ya. Kalau di year to date Maret naik 5%, April doang turun 3,5%. Ya, yang paling berat adalah sebenarnya ya mungkin banyak dihadapi oleh para bisnis itu bulan Mei. Kita mengalami penurunan revenue itu 27,5%, cukup signifikan. Tetapi ketika PSBB dilakukan relaksasi, ketika orang sudah terbiasa bahwa ini new normal sudah mulai bekerja, everybody already started to kicks in, bulan Juni kita punya revenue tumbuh 20%. Jadi mungkin kalau full setengah tahun, jadi gini 15 triliun tahun lalu, tahun lalu tuh 6 bulan itu 6,2 triliun. Nah, perkiraan estimasi Metrodata kita bulan Juni ini dengan ada penurunan di bulan Mei, April sedikit menurun, Juni meningkat, year to date Maret meningkat,
kita bisa stay flat dengan angka kurang lebih 6,2 triliun. Jadi artinya kita back to the pre-crisis level. Oke, artinya masih jangan melihat dari kondisi pergerakan saham secara psikologis ya, begitu ya. Pelaku pasar juga harus menyadari bahwa secara bisnis justru malah memiliki revenue yang besar begitu. Ada pendapatan revenue. Kalau dari prospek bisnisnya malah sendiri, kita melihat bisnis juga melakukan sepertinya bulan Juni ini ada demand meningkat, ada namanya disebut dengan pent up demand. Orang yang sudah pending, bisnis-bisnis yang istilahnya investasi IT itu sekarang mulai start lagi karena orang sudah bisa mulai bekerja. Sempat 50%. tertunda begitu ya. Jadi ngegasnya justru di bulan Juni sampai masuki Juli ini begitu Pak Susanto ya. Kalau untuk target pendapatan dan laba bersih Metro Data di tahun ini dan tahun depan akan seperti apa gambarannya Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa sekarang Pak, tahun ini 2020 ini bisnis itu pertama kali prioritasnya adalah survival mode ya. Kedua, digital transformation. Suka tidak suka, itu dengan masa pandemi COVID ini akan mendrive suatu bisnis menjadi seolah-olah karyawan kalau bekerja di mana saja itu bisa merespons seperti 99% berada di kantor. Sehingga jadi mereka harus melakukan start investasi. Jadi kami melihat bahwa Pak, semester 2 ini akan suasana akan menjadi lebih tenang dibandingkan kuartal kedua. Kami expect pendapatan Metro Data di akhir tahun 2020 ini sama dengan pre-crisis level di tahun 2019, 15 triliun. Ya. Jadi kita dari 6,2 triliun, kita harus mencari lagi sebesar berapa mencapai 15 triliun. Gitu. Oke, optimistis untuk mencapai pendapatan laba yang kurang lebih sama seperti 2019 kemarin ya. Lalu rencana korporasi, revenue, ya, revenue-nya. Untuk rencana korporasi, aksi korporasi ke depan akan seperti apa Pak? Melihat kondisi yang sekarang juga masyarakat semakin attach dengan digital teknologi, pemanfaatannya akan seperti apa? Momentum yang dimanfaatkan oleh Metro Data? Ya. Hari ini Metro Data itu kita banyak istilahnya menjadi agent of digital movement daripada bisnis. Jadi terutama di financial sector, di bagian telecommunication dan yang lain-lain. Jadi banyak istilahnya hari ini banyak transaksi-transaksi perbankan yang sebenarnya sudah dilakukan dengan mobile itu supaya bisa berbicara dengan namanya core banking. Ya, itu kita lakukan dengan namanya digital business platform. Sehingga semua itu berjalan dengan seamless. Kapasitas bertambah, jumlah license juga dibutuhkan, networking dan storage dan lain segalanya gitu. Jadi kami melihat sedangkan mengenai corporate actions ya barusan RUPS kita langsungkan secara RUPS juga dengan YouTube streaming yang dilakukan mungkin pertama kali juga oleh Metro Data mungkin dan beberapa perusahaan mungkin mencoba untuk melakukan yang sama gitu ya. Kami mengeluarkan dividen dengan Rp33 per saham, sedangkan tahun lalu itu Rp25 per saham. Jadi dividen itu bertumbuh 32%. Ya, jadi kalau laba tahun Metro Data bertumbuh tahun 2018 ke 2019 itu 24%, tetapi dividen kami bertumbuh 32%. Jadi kami ingin istilahnya pada saat yang bersama ini kami mengeluarkan pembayaran dividen sekitar 81 miliar berbanding terhadap laba tahun lalu 357. Jadi kita ingin komit kepada seluruh pemegang saham bahwa Pak Metro Data punya dividend policy itu dahulu pada saat kita tahun 90 mencatatkan saham di bursa, itu range-nya 20-30% dari laba bersih akan dibagikan sebagai dividen. Dan ini pada saat pandemi pun tetap kita bagian dividen. Justru mengalami peningkatan Rp33 per lembar saham. 32% begitu ya. Oke, baik. Ini sebuah inovasi yang terus digas begitu oleh Metro Data Electronics dengan perkembangannya dan meskipun di saat pandemi seperti ini tetap memberikan revenue yang besar begitu bagi perusahaan. Baik, terima kasih. Tentunya kami beruntung juga kami berada di sektor yang hari ini sangat relevan. Dimanfaatkan yang sangat sehingga relevan. Metro Data pada saat awal tahun kita sudah transform menjadi digital solution and distribution company. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto Jaya telah bergabung bersama kami. Terakhir lagi mungkin everything is digital, digital is everything. Oke, salam inovasi begitu ya. Terima kasih banyak Pak Susanto Jaya telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.